Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 190. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Faisal dan anaknya bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Aditya kepada mereka. Aditya juga tidak menjelaskan kepada mereka. Setelah membuang mereka, Aditya memandang Bilar dan Indri yang tidak jauh. Ayah dan anak perempuannya sangat gugup dan tidak tahu bagaimana Aditya akan menghadapi mereka. Namamu Indri, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu sangat hebat? Aditya memandang Indri dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam. Indri akhirnya menyadari betapa menakutkannya Aditya. Dia memandang Aditya dengan gugup. Wajahnya menjadi pucat. Tuan Aditya, karena saya seorang wanita, tolong lepaskan saya. Indri memasang tampang menyedihkan dan berkata kepada Aditya, aku, Aditya, tidak ingin mempermalukan seorang wanita. Tetapi orang tidak tahu malu seperti kamu. Aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu, kata Aditya dengan dingin. Hati Indri bergetar beberapa kali ketika dia mendengarnya. Dan sepertinya Aditya belum siap untuk melepaskannya. Aditya, orang-orang sudah tahu bahwa mereka salah. Jadi mengapa Anda tidak memberikan kesempatan lagi? Indri tampak genit dan ingin merayu Aditya. Melihatnya seperti ini, Aditya merasa sangat sakit. Dia juga melihat bahwa Indri tidak menyadari kalau dia juga salah. Orang seperti ini tidak ada harapan. Jangan konyol. Saya pikir kamu dan ayahmu juga harus pergi menambang di Afrika, agar tidak membahayakan orang di Indonesia, kata Aditya datar. Pergi ke Afrika untuk menambang. Indri akhirnya tahu apa yang telah dilakukan Aditya dengan keluarga Faisal dan putranya di Afrika, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan berat? Jika ini akan menggali di Afrika, mungkin juga membunuhnya. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Indri memandang Bilar dengan ngeri dan bertanya. Meskipun Bilar sangat ketakutan, dia masih memiliki keangkuhan. Pada saat ini, sementara Aditya dan yang lainnya melonggarkan kewaspadaan mereka, lelaki tua itu meraih tangan Indri dan berlari ke gua di belakangnya. Apa-apaan ini? Aditya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bilar telah menunjukkan kelemahan sekarang, dan Aditya telah melonggarkan kewaspadaannya. Siapa yang mengira bahwa Bilar tiba-tiba akan melarikan diri dengan Indri? Rizal tidak menyangka Bilar akan berlari secepat kelinci, jadi dia segera mengejarnya. Bagaimana mungkin Aditya membiarkan Bilar melarikan diri? Tidak satu pun dari orang ini yang bisa diselamatkan. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Aditya mengikuti Rizal, juga mengejar ke dalam gua. Tepat ketika Martis hendak memimpin orang masuk, dia mendengar perintah Rizal. Kamu perhatikan keluarga Faisal di luar. Ya, Tuan Rizal. Martis dengan cepat setuju, dan memimpin orang-orang keluar untuk menjaga keluarga Faisal. Baik Aditya maupun Rizal tidak ingin memimpin seseorang untuk mengejar ke dalam gua untuk berurusan dengan Bilar. Keduanya akan bekerja sama, dan tidak akan ada masalah. Anjani melihat Aditya dan Rizal mengejar ke dalam gua. Dia sangat cemas karena dia dipenjara di dalam gua untuk sementara waktu. Tetapi dia tahu berapa banyak yang ada di dalam gua. Eksentrik. Kakak ipar, hati-hati, cepat keluar, jangan masuk. Anjani mengejar masuk gua dan berteriak keras ke dalam. Tapi sudah terlambat. Aditya dan Rizal terlalu cepat. Mereka sudah mengejar ke kedalaman gua, dan tidak mendengar teriakan Anjani. Setelah memasuki gua, baru Aditya dia merasakan bahwa di dalam sangat dingin. Jenis dingin yang menusuk tulang yang membuat orang tidak nyaman. Selain itu, gelap di dalam gua, dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Hanya bisa mendengar langkah kaki Bilar dan Indri yang tergesa-gesa di depan mereka. Tetapi posisi Bilar dan Indri dapat ditentukan. Gua itu besar, luas dan panjang. Aditya dan Rizal mengejar mereka selama beberapa ratus meter. Setelah mengejar lebih dari 100 meter,
Langkah kaki di depan akhirnya berhenti. Mungkin Bilar dan Indri berdiri di sana. "Tuan, hati-hati," Rizal mengingatkan Aditya dengan suara rendah. Aditya setuju, tetapi juga melambat. Karena dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Jadi dia harus berhati-hati. "Hehe, Aditya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Bilar, tidak bisa mengalahkanmu?" Pada saat ini, tawa menyeramkan Bilar datang dari kegelapan. Suara menakutkan ini bergema di gua, membuatnya semakin halus dan menakutkan, membuat kulit kepala tergelitik. Tanpa kepercayaan penuh, Bilar tidak akan tersenyum begitu jahat. Aditya memikirkan hal ini, dan hatinya bergetar. "Apakah itu hit? Bukankah seharusnya kamu mengejarnya?" Aditya memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Dia hanya ingin pergi dengan Rizal, tetapi sudah terlambat. Saya melihat bahwa di gua yang gelap, beberapa obor tiba-tiba menyala, menerangi gua. Terhadap cahaya obor, Bilar dan Indri berdiri di sana. Ayah dan anak perempuan itu sama-sama memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Ada 4 pria yang memegang obor tinggi-tinggi, juga mencibir. Semua menatap Aditya dan Rizal. "Aditya, kamu cukup sombong, tetapi kamu akan mati di sini hari ini." Indri terkikik sebentar, menatap Aditya seolah-olah dia akan mati. Tepat ketika Aditya hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mencium aroma aneh. Tidak baik. Aditya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini jelas merupakan gejala keracunan. Aromanya membuatnya semakin goyah, dan sekarang dia hanya ingin berbaring di tanah. "Tidak baik. Ayo mundur," Rizal berkata kepada Aditya dengan suara rendah, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan pistolnya, siap untuk membiarkan Aditya melarikan diri setelah istirahat ini. Tapi sudah terlambat. Rizal hendak mengangkat senjatanya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan di tangannya, dan dia tidak bisa memegang pistolnya, dan jatuh langsung ke tanah. "Hahaha, kamu, saya tidak bisa memegang pistol. Bagaimana saya bisa mundur?" Bilar tertawa terbahak-bahak, dan perlahan berjalan menuju Aditya dan Rizal. Aditya mengutuk dalam hati, tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Bilar telah menunjukkan kelemahan untuk waktu yang lama. "Saya sudah siap, dan saya ingin membawanya ke dalam gua. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini, tetapi itu dapat memancarkan aroma yang begitu mengerikan." "Aditya, saya akan membiarkan Anda mengerti. Lihat vegetasi hijau di dinding batu ini. Benda ini bisa mengeluarkan aroma, bisa membuat orang kehilangan kekuatannya. Cukup menakjubkan bukan?" Indri menjelaskan kepada Aditya dengan sangat arogan, dan kemudian mengikuti Bilar ke depan Aditya. "Haha, ayahmu telah mengembangkan kali ini." Keempat pria yang memegang obor juga datang, dan mereka adalah seorang pria berusia 40-an, yang cukup putih, datang dan tersenyum pada Aditya. "Aditya, adikmu tidak buruk, bermimpi menjadi seorang aktor. Awalnya, akan membawanya ke gua ini, tetapi kamu datang terlalu cepat dan mengganggu perbuatan baik saya." "Apakah Anda direkturnya?" Aditya bertanya dengan marah dengan sedikit kekuatan. "Saya tinggal di pegunungan yang jauh, dan keluarga saya tinggal di kota Monado. Saya telah lama mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Dilan, dan Anda sangat baik di kota Manado. Tapi Anda tidak menyangka akan ditanam di gunung ini hari ini." Dimas menyeringai dan berkata kepada Aditya dengan marah. Aditya mengerti. Direktur bajingan bernama Dimas ini sebenarnya adalah bawahan Bilar. Dimaslah yang menipu Anjani agar minum, dan kemudian menculiknya dan menyerahkannya kepada Bilar dan Sony. "Dimas, kamu terlalu mampu," Aditya berkata dengan marah. "Hahaha, kataku Aditya, dari mana kamu memiliki keberanian untuk berbicara denganku seperti ini? Jika kamu dapat kembali ke kota Manado hidup-hidup, tentu saja aku takut padamu. Tetapi kamu tidak bisa kembali. Tuan Bilar tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup." Dimas tertawa keras. Aditya tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa di sini hari ini, dan dia mungkin akan terkubur di sini. Ini benar-benar terbalik di selokan kecil. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya tidak bisa mengejar ke dalam gua ini tanpa mengatakan apa-apa. Tapi sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang.
Aditya mulai menahan napas, berhenti mencium aroma di sini, dan ingin memulihkan kekuatannya. Tapi menahan nafas bukanlah solusi, karena tidak akan bertahan lama. Agaknya Bilar dan Dimas telah mengambil penawar dan hal-hal lain sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak akan sebaik ini di dalam goa. Rizal berdiri di sana dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah mulai menahan napas, dan sekarang dia telah mengumpulkan beberapa kekuatan. Ikat mereka berdua, lalu pergi keluar dan melucuti semua bawahan mereka. Wajah Bilar tenggelam pada saat ini, dan dia memerintahkan Dimas bersambung.